Ya, Shalom. Hadir kembali Inspirasi Ilahi di bulan penuh berkat, di Damai Natal bulan Desember tahun 2020 ini. Senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menyampaikan pesan Tuhan teristimewa untuk seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Pasar Baru Betania Ministry di Kota Jambi. Kami sebagai gembala dan juga Bapak Rohani mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun di mana Tuhan menyatakan rahmat dan terobosan tahun 2021. Dan keluarga gembala GBI Pasar Baru Betania Ministry Jambi tetap semangat melayani, tetap setia pada panggilan Tuhan, suami istri saling menopang, sehingga jemaat boleh dibawa kepada keserupaan seperti Kristus. Karena memang itulah yang Tuhan ingin rindukan dalam kehidupan setiap kita. Untuk menjadi serupa seperti Yesus, perlu Yesusnya ada dalam hidup kita, lewat kuasa Roh Kudusnya tentunya. Dan itulah janji yang Tuhan sediakan buat kita, yang menjadi tema bagi Gereja Betel Indonesia secara umum di tahun ini, yaitu Immanuel atau Allah beserta kita. Nah, firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, Bapak Ibu kekasih, ayat ini diucapkan oleh Yesaya dalam inspirasi Roh Allah dalam hidupnya. Itu ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia sudah menubuatkan, dalam bahasa kerennya meramalkan, bahwa kedatangan Yesus akan terjadi pada masa yang akan datang pada zaman Yesaya itu. Dan itu digenapi Bapak Ibu kekasih. Dan saya percaya bahwa pada waktu firman Tuhan ini turun, maka kerinduan Tuhan pun dinyatakan, yaitu Tuhan rindu berada di antara umatnya, di mana Tuhan rindu berada menyertai kita. Karena Tuhan tahu bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, manusia itu terikat dengan segala keterpurukan, terikat dengan ketindasan, terikat dengan yang namanya kesengsaraan, bahkan tantangan hidup. Dan manusia berusaha mencari oknum yang lebih kuat dari dirinya untuk bisa survive, menyelamatkan diri dari segala macam tantangan itu. Dan Allah menawarkan diri sebagai satu oknum atau satu pribadi yang sanggup menolong manusia dengan cara apa? Menyertai manusia yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat bagaimana kerinduan Allah ada di tengah-tengah umatnya, dari tabernakel Musa, tabernakel Daud, bahkan sampai Yesus sendiri mati di kayu salib, itu semua kerinduan Allah untuk rindu berada dalam lingkungan atau dalam penyertaannya kepada setiap manusia. Dan itu kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan pengen betul-betul menyertai kita dalam segala ketertindasan, keterpurukan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit, masalah ketakutan akan masa depan, bahkan segala pergumulan struggle hidup. Tuhan rindu menyertai kita. Natal berbicara bahwa pesan Tuhan Immanuel ada di dalam hidup kita, itu disampaikan dengan luar biasa pada tahun ini. Kata Immanuel dari dua bahasa Ibrani, yaitu Imanu dan El. Imanu artinya beserta kita, El adalah Allah. Jadi Allah beserta kita, Allah di dalam kita, Allah menyertai kita. Nah, apa fungsinya di zaman-zaman akhir seperti ini? Bapak Ibu lihat baik-baik pesan Allah menyertai kita disampaikan Yesaya pada waktu umat Israel dalam keadaan keterpurukan. Mereka diingatkan oleh Yesaya bahwa nanti keterpurukanmu akan berakhir. Karena ada satu pribadi yang maha kuasa yang akan lahir lewat seorang perempuan perawan, ya, di mana dia akan menjadi penyelamat dan menjadi Allah yang menyertai kehidupan kita di tengah keterpurukan dan membawa kepada kemenangan. Nah, apa fungsi Allah menyertai kehidupan kita? Yang pertama yang saya temukan di Alkitab adalah, kalau kita sadar Allah yang Maha Kudus menyertai kita, maka Dia pengen membawa kita seperti yang Dia mau, yaitu apa? Mengembalikan kita kepada konsep awal Dia menciptakan manusia, yaitu kudus. Kalau kita sadar bahwa kita disertai oleh Allah yang Maha Kudus, kita harusnya enggan, sungkan untuk menyakiti hatinya. Dengan kata lain, sungkan untuk berbuat dosa. Ketika kita sudah ditebus, Dia menyelamatkan kita diampuni, kita diterima, kita dikuduskan. Dan kalau kita sadar bahwa Allah yang agung itu menyertai kita, harusnya kita sungkan dong berbuat dosa. Sungkan dong simpan kepahitan. Sungkan simpan sifat pelit. Simpan semua sifat-sifat yang Allah nggak berkenan dalam hidup kita. Harusnya kita buang. Supaya apa? Kita menyenangkan hatinya. Fungsi Allah menyertai kita sederhana. Supaya menjaga kita hidup dalam kekudusan.
Ya cuman sayangnya kita nggak bisa lihat dengan kasat mata bahwa dia ada di depan kita kan. Itu makanya dengan iman kita yakini. Galatia pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan Allah menyuruh roh anaknya ke dalam kita. Dan itu janji Tuhan. Untuk mengajar apa? Panggil dia Aba ya Bapa. Tujuannya supaya kita sadar bahwa ketika kita panggil dia Bapa, kita harus punya sifat anak. Dan dia menyertai kita untuk membimbing kita punya sifat anak kerajaan Allah. Yaitu sifat-sifat dosa dibuang, sifat keduniawian dibuang, punya sifat Allah. Sehingga kita punya kekristenan, God's quality, bukan good quality. Ya, jadi kalau good quality semua orang dunia juga bisa. Tapi kalau Anda punya God's quality, perkataan kita God's quality, pikiran kita God's quality, cara berumah tangga kita, cara berhidup pernikahan kita God's quality, itu menyenangkan Tuhan. Dan Allah menyertai kita, membimbing kita untuk menjadi God's quality itu. Nah, itu dia tuh Bapak Ibu ya. Disertai Allah supaya saya punya God's quality, hidup dalam standarnya Allah, hidup dalam kekudusan Allah. Setiap kali mau bikin dosa, ada Allah dalam diri saya. Setiap kali Anda mau menyakitin orang, ada Allah dalam diri saya. Setiap kali Anda simpan benci, simpan dosa, simpan sirik, simpan sifat-sifat yang Tuhan gak suka, sadar, ada Allah dalam diri saya. Aku gak boleh nyakitin dia. Nah itu. Contohnya kalau saya bersama dengan Anda kan, pasti Anda suka, ada Pak Gembala, ada Pak Gembala kan gitu kan. Demikian juga dengan Allah. Harusnya kita sungkan ada dia dalam hidup kita bikin dosa. Ya Bapak Ibu ya, camkan itu baik-baik. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Fungsi yang kedua yang Tuhan ajarkan dalam diri kita adalah, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Fungsi yang kedua adalah, dia menyertai kita lewat Roh Kudusnya, Bapak Ibu kasih, supaya kita punya seorang penolong. Hidup kita ini manusia yang penuh dengan tantangan. Bahwa dia menjadikan seorang penolong karena dia tahu kita perlu ditolong. Kenapa kita ditolong? Karena kita nggak mampu. Dan Tuhan nggak mau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi semua persoalan-persoalan di dunia ini. Ingat baik-baik, seorang penolong yaitu Allah sendiri lewat Roh Kudusnya dalam diri kita, memampukan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dan saya berdoa supaya Anda betul-betul menghargai kehadirannya sebagai penolong dalam hidup kita. Datanglah kepadanya, intimlah dengan dia di tengah-tengah persoalan kau hadapi. Engkau diintimidasi oleh siapa? Mungkin oleh suami, oleh istri, mungkin kau diintimidasi oleh orang lain, tetangga saudara, siapapun, oknum-oknum dengan hidup saudara. Ingat baik-baik, hati raja itu di tangan Allah. Pada siapa dia mengalirkan, dia akan alirkan. Amsal pasal 21 ayat 1, dekatin dia sanggup menolong saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya kedekatan dengan Allah Roh Kudus, wow, luar biasa. Hidup Anda menyenangkan dia. Segala persoalan yang kita nggak bisa atasi, dia sanggup tolong kita. Sebabnya saya berdoa, penyertaan Allah dalam diri kita lewat pesan Natal ini. Sadari bahwa engkau nggak sendiri dalam menghadapi masalahmu. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Saya terbukti Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sulitnya seperti ini, saya butuh obat mata ini dari Amerika. Karena saya nggak bisa pakai import Indonesia, 1 botol 1 hari untuk mata kering saya. Tuhan sediakan, dia penolong buat saya. Dia berjanji menyertai saya bukan setiap hari Minggu. Dia menyertai saya bukan setiap hari Kamis atau setiap hari Selasa. Tapi dia menyertai sampai kesudahan akhir zaman, selama-lamanya, setiap saat dia menyertai. Termasuk dia tahu kebutuhan saya dan Bapak Ibu. Ketika kau dekat dengan dia sanggup menolong saudara dan memberikan pertolongannya. Karena penyertaannya sebagai parakletos, penolong kita. Menolong apa yang kita nggak bisa kerjakan, dia sanggup mengerjakannya. Asal kita mau datang kepadanya. Pesan Natal berbicara manusia datang kepada Yesus untuk minta pertolongan. Sama seperti orang Majus mencari Yesus untuk menyembah dia dan menjadikan Yesus sebagai penolong dalam hidup mereka. Terbukti mereka ditolong dari serangan orang Herodes kan? Tuhan menolong mereka lewat malaikatnya, membebaskan orang Majus dari tipu daya Herodes pada waktu itu. Nah yang ketiga yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita Bapak Ibu, apa fungsinya Roh Kudus atau Allah menyertai kehidupan setiap kita? Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia supaya dunia melihat dia dan dia mengenal dia. Ternyata fungsi yang ketiga Allah menyertai kita, membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Simple Bapak Ibu. Dia menyertai kita bukan berdiam diri, dia ada bersama kita bukan untuk memantau kehidupan saudara seperti apa, dipantau-pantau doang, bukan. Dia mengajari kita, membimbing kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Dan 14 ayat 6, yaitu Yesus sendiri. Membawa saudara pada kehendak Yesus. Sehingga kelakuan kita, casingnya bukan Kristen doang, tapi casingnya dan dalamnya Kristen. Ada orang Kristen yang casingnya Kristen tapi dalamnya duniawi. Wah, itu menyakitkan hati Tuhan, saudara.
terbukti dia masih simpan hati untuk sakit hati, benci, sirik, cemburuan, ya, dia masih simpan yang namanya dengki, tidak mau ngampuni, waduh, menghakimi orang lain. Itu casingnya Kristen, dalamnya duniawi. Dan Anda nggak hidup dalam kebenaran itu namanya. Nah, Roh Kudus menyertai kita, Allah menyertai kita, simple. Dia ingin membimbing Anda untuk hidup dalam kebenaran. Ayo jemaat, dimanapun Anda berada, belajar pesan Natal, berbicara tentang kebenaran sejati telah real, yang nggak jauh. Dia di mana? Inside in our heart, ada di dalam hidup kita. Selamat hari Natal. Saya berdoa supaya saudara kekasih belajar hidup dalam kekudusan, selalu menjadikan dia sebagai seorang penolong, dan dibimbing selalu dalam kebenaran untuk serupa seperti Yesus. Saya keluarga Gembala GBI Clear Kota Bontang, bersama dengan seluruh sidang jemaat dan seluruh pelayan Tuhan GBI Clear Kota Bontang, mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap saudara menyaksikan inspirasi ilahi, khususnya bagi jemaat GBI Pasar Baru, Bethania Ministry Kota Jambi. Tetap semangat tahun 2021, jangan mundur, dan jangan pernah menyerah karena ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya.